Banyak. Ini semua banding. Bandwidth is low. Nanti kalau saya sudah jadi makalah yang model pula, bagaimana cara memaparkan? Nah, dibuat PowerPoint-nya seperti apa nih saya berikannya? PowerPoint-nya. Oke lah. Orang mengawas. Nah ini kita lihat ya. Nah ini saya berikan ini ya PowerPoint-nya ya. Nah, ini saya berikan. Bapak Ibu bisa lihat. Oke, saya chat aja deh. Saya langsung kirim. Ya, saya kirim filenya. Ini yang PowerPoint-nya ya contoh. Bapak Ibu boleh nanti mengikuti aja juga. Ya, itu ya orang pengawas ini yang kemarin saya diundang di Solo juga. Ya, itu contoh PowerPoint-nya. Nanti Bapak menduga-duga ini kalau PowerPoint-nya seperti ini, makalahnya seperti apa? Nah, belajar dulu. Itu kan Bapak Ibu jangan semuanya langsung dikasih nanti Bapak Ibu tidak ada tantangan. Ya. Jadi supaya ada tantangan, Bapak Ibu ini ada makalahnya, kayaknya PowerPoint-nya seperti apa? Seperti tadi yang new normal tadi. Ya. Nah ini saya sudah dapat di PowerPoint-nya. Kira-kira ini nanti makalahnya seperti apa? Ya, saya contohkan ya. Saya contohkan. Silakan di-download dulu. Itu kemarin saya diundang di Solo. Saya akan balik ya. Namanya flip learning. Nah, sekarang lagi tren Bapak Ibu namanya flip learning. Yaitu pembelajaran yang dibalik. Dibalik itu Bapak Ibu kita kasih paparannya seperti ini. Nanti makalahnya seperti apa sih? Nah, kita sama-sama paparkan. Ya. Bapak Ibu sudah melihat ininya paparan saya? Sudah melihat. Nah, ini saya kemarin diundang di Solo Tiga. Nah, judulnya tadi mengawal kualitas pembelajaran di masa transisi pandemi itu dari panitia. Nah, saya tambahin. Nah, lalu orang pengawas apa dong kalau ingin mengawal kualitas pembelajaran di masa transisi? Nah, ini saya tulis Bapak Ibu. Nah, saya kutip mengapa. Lalu ya dalam PowerPoint itu Bapak Ibu
pertanyaannya ada 3. Mengapa penting? Nah, makanya saya kutip mengapa ya karena saya mengutip dari Pak Kiai Jatiwanto bahwa setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Ini kan relevan dengan kondisi sekarang. Padahal oleh Pak Kiai Jatiwanto itu sudah diomongkan waktu tahun 45 ini. Ini 45 nih ngomongnya. Seolah-olah dia sudah bisa menjangkau sampai sekarang, gitu ya. Padahal kan Pak Kiai Jantoro nggak tahu kalau ada pandemi kan, ya saat itu, ya. Tapi dia sudah menyatakan ini. Nah, mengapa yang kedua ini? Mengapa kok saya mengangkat tadi itu? Ini alasannya ini. Nah, jadi PowerPoint pun Bapak Ibu polanya gitu ya, mengapa? Ini mengapa yang ketiga, Bapak Ibu? Ini mengapa yang keempat? Nah, perannya apa? Nah, ini mengapa juga. Nah, baru apa? Apa perannya? Perannya sebagai mitra kolaborasi strategis. Nah, ini apa ya? Apa perannya dalam mengawal kualitas ya? Sebagai mitra kolaborasi strategis siapa? Kepala sekolah dan guru, ya. Nah, kemudian seperti apa mitra kolaborasi itu? Nah, seperti ini, Bapak Ibu, ya. Silahkan nanti diikutin juga boleh, diganti-ganti ya, isinya diganti. Pakai template ini boleh, Bapak Ibu sudah saya izinkan, silahkan dipakai aja. Nah, lalu saya menawarkan tetap pembelajaran mantul tadi. Nah, tapi mantulnya berbeda ya, Bapak Ibu. Nah, ini meaningful tadi, mantul ya, menyenangkan. Ya, berawal dari pertanyaan, sekolah seperti apa yang saya inginkan? Nah, ini taman. Nah, ini berarti peran pengawas dalam membangun ekosistem di sekolah. Nah, ini rumah digital ya. Ini Bapak Ibu, sekarang kita lagi membangun ini nih, semua pengawas ada pelatihannya nih, portofolio digital. Nanti semuanya terhubung di sini. Namun kendalanya apa sekarang? Nah, ini berarti kalau di makalah berarti itu tadi ada masalah apa? Ya, atau kalau tadi disebutkan sistem yang lama itu seperti apa? Yang lama seperti ini, datanya bahwa ternyata ketika peran itu diterapkan, kondisi pengawas seperti ini, belum mampu mengembangkan teknologi digital 70%, yang mahir itu hanya 40%. Rendahnya teknologi, ini masalah yang kita temukan, metode lama lah ya. Metode lama ini seperti ini, teman-teman belum menguasai ini nih. Nah, ini mengembangkan ini. Ini berarti solusi yang saya tawarkan. Ini solusi yang saya tawarkan. Ini kontribusinya apa? Ini solusi ya. Ini kan yang sekarang juga kita latihkan. Nah, nanti ke sini Bapak Ibu. Nah, ini kalau ini saya klik, nah, ketemulah portofolio digital saya, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, ini semua ini dilatihkan di portofolio digital angkatan 1 ya. Ini selamat datang ya. Ini saya nih tentang saya. Nah, nanti semua pengawas akan punya seperti ini, nge-link ke kementerian juga. Jadi nanti semuanya dari sini Bapak Ibu. Ini tentang saya. Nah, ini sistem teknik Kemdikbud. Nah, nanti di sini nih, kliknya di sini, langsung Bapak Ibu semua kaitan dengan angka kredit, nanti nge-link di sini. Jadi nanti kalau kita online ya sudah, kementerian tinggal ngeklik di sini, sudah bisa dinilai angka kredit kita. Tugas utama ya. Nah, saya punya sekolah binaan. Ini sekolah binaan saya. Nih, saya bisa buka semua sekolah binaan saya ada di file ini. Ya, masalahnya apa gitu Bapak Ibu ya. Ini contoh dari itu sudah saya kirim. Bapak Ibu boleh meniru. Ya, boleh meniru, boleh menggunakan aplikasi itu, boleh menggunakan template, diganti-ganti aja boleh. Saya senang akan ditambahi ya, lebih komplit lagi. Silakan. Ya, ada yang mau ditanya, teman-teman? Pak, kayaknya masih ada satu yang ingin menampilkan deh, Pak. Ibu Susana.
Silakan. Bagaimana Bu Susana? Setelah diberi contoh tadi, apakah Ibu juga masih berkeinginan untuk menampilkan apa yang sudah ditulis? Ya. Halo, Bu Susana? Gak apa-apa, dipilihkan aja sekalian. Tadi kan memang diselingi contoh dari saya tadi. Bu Susana, silakan. Bu Susana masih... Ya, baik, Pak. Sebentar saya buka dulu ya, Pak ya. Iya, silakan. Silakan, Ibu. Diberi kesempatan. Kita masih punya waktu 20 menit, Pak Bu. Ya. Boleh, teman-teman? Ya, belum. Belum, Bu, belum. Share screen, Ibu ya. Diklik yang bawah, yang hijau itu, nanti ada tulisan biru share. Nah, sudah mulai akan nampak. Sudah, Pak? Jangan, Pak. Pembukaan, Bu, belum nampak. Belum. Wajah kita. Sedang proses. Sudah nampak, Pak? Belum? Ya, sudah. Sudah, Bu. Silakan, Ibu. Ya. Mungkin dibesarkan dikit, Bu, yang 100% tuh. Mungkin 110 kali. Ya, nggak apa-apa, boleh. Nggak apa-apa, segitu nggak apa-apa. Silahkan. Dinaikkan, Bu. Halo, Bu. Bu Susana, dinaikkan judulnya tanpa Bu gerakkan. Terus Nampak. Terus Bu, dinaikkan Bu. Ini sudah dinaikkan, Ya, Pak. judulnya belum nampak. Judulnya belum nampak. Iya, naik lagi. Nah, silakan. Ya. Sudah, Pak? Kelihatan? Boleh, silakan. Ibu baca judulnya supaya diberi komentar oleh Pak Agus. Ya, baik. Sebelum mulai, judul yang saya pilih adalah penggunaan Google Form untuk melaksanakan penilaian hasil belajar. Itu judulnya, Pak. Ya. Baik, Ibu Susana, ini sudah oke ya? Barangkali Bapak bisa masukkan oke. dulu ya. Ya, pertanyaannya ada berapa objek? 2, Pak. Ada 2. Oke. 2. Yaitu Yang Google Form dan penilaian hasil belajar. Oke, betul. Sip. Lanjut. Nah, kemudian ide gagasannya, guru menggunakan WhatsApp group dalam melaksanakan penilaian hasil penilaian akhir pembelajaran. Nah, guru dalam menggunakannya hanya mengirimkan foto atau file lembaran tugas yang harus dikerjakan siswa melalui WhatsApp group. Nah, itu idenya, Pak. Ya, boleh. Udah betul, Bu. Udah oke. Nah, kemudian yang how-nya, bagaimana cara saya Sebentar, Bu. Ya, Pak? Sebentar. Ini di masa pandemi tentunya ya. Ya, ini kan seperti what, where, who, ini kan belum ya. Ya. Kalau bisa di judulnya ditambahkan sesuai dengan who, what, who, where, when. Artinya gini, penggunaan global untuk melaksanakan proses belajar di masa adaptasi kebiasaan baru, ya, di masa adaptasi kebiasaan baru. Tambahkan ya Bu ya. Penggunaan Google Form untuk melaksanakan penilaian. Ya, ini penilaian hasil belajar di sekolah binaan dulu. Penilaian hasil belajar di sekolah binaan. Terus ini terakhir di masa gitu ya. Ya, betul. Di sekolah binaan Bu, setelah penilaian hasil belajar di sekolah binaan pada masa, karena D-nya kan di depan sudah D, nggak boleh 2 kali. Pada masa kebiasaan baru ya.
pada masa, pada masa. Adaptasi kebiasaan baru. Ya, kan D-nya udah di depan tuh di sekolah binaan, pada masa, Ya. pada masa, bukan di masa, pada masa. Iya Pak. Iya. Baik. Penggunaan Google Form untuk melaksanakan penilaian hasil belajar di sekolah binaan pada masa adaptasi kebiasaan baru. Oke Pak ya? Huruf besar semua. Iya. Nanti Oke, Pak. gedein Nanti saya ubah Pak. Ya, oke. Iya. Oke, sudah oke. Lanjut ke objeknya. Berarti objeknya ada berapa nih, Bu? Ada 3 ya? Ada 3 kan? Ini objeknya. Yang pertama apa, Bu? Pertama ada Google Form, kemudian ada penilaian. Yang paling Google Form Pak. Yang paling luas. Oh, pada masa adaptasi baru ya? Ya. Ya, masa adaptasi kebiasaan baru ya. Boleh ditambahkan Bu itu sebelum Bu. Masa adaptasi kebiasaan baru. Oke. Ya. Dan yang kedua, Google Form. Ya. Benar Pak? Ya, seperti di judul, Bu. Ya, betul. Di judul aja, Bu. Lihat di judul. Disamain di judul. Penggunaan Google Form. Penggunaan Google Form. Ya. Penggunaan Google Form. Ya, ini karena sinyal ya, di Karimun kan jauh ya. Iya, jadi Ibu sudah ngetik di kita belum nyambung Ya. Pak. Betul Pak Prawoto. Iya, betul. Yang ketiga, penilaian hasil belajar ya Pak ya? Betul. Betul. Tolong. Pak, jadi ada 3 objek ya Pak ya? Nah, nanti berarti Ibu membahas masa adaptasi kebiasaan baru itu dibahas ya Bu? Ya Pak. Yang mengapa tadi? Ya, mengapa. Jadi alinea 1 ya Bu? Alinea 1. Jadi itu masing-masing minimal 1 alinea Bu. Ya. Jadi yang ketiga-tiga ini Pak, yang masa adaptasi kebiasaan baru, pengerja objek ini itu dibahas di alinea 1 ya Pak ya? Ya, betul. Nanti alinea 2 yang mengapa ya, semuanya mengapa ya Bu? Ya Pak, ya. Ya, itu mengapa penggunaan Google Form, mengapa. Terus yang ketiga, mengapa penilaian hasil belajar, itu diangkat juga. Gitu. Ya Pak. Nah, terus nanti alinea 4. yang sudah saya telah akan saya perbaiki. Jadi itu Ibu Bapak ya, jadi objek itu semuanya diangkat ya. Di judul itu ada berapa objek, nah itu dibahas. Pak, berarti kan LKS-nya ini disesuaikan ya. Kalau yang di LKS ini kan satu alinea ini seolah-olah memuat semua objek gitu ya. Yang di LKS. Nah, itu dikembangkan Bapak Ibu. Jadi supaya jelas objeknya, supaya Joko Sembung makan dedondong, nyambung. Jadi kalau di judul itu ada 3 objek, maka di pembahasan juga 3 objek. Nah, nanti di latar belakang 3 objek. Di pembahasan itu kontribusi kita. Kontribusi kita itu apa? Misalnya tadi Ibu Google Form nih. Nah, berarti Ibu membahas di
pembahasannya itu kan apa yang dimaksud dengan Google Form dalam penilaian hasil belajar itu apa. Jadi menjawab apa dulu pengertiannya. Nah, kalau apanya sudah dijawab, baru bagaimana penerapannya Google Form itu dalam penilaian hasil belajar sesuai dengan gagasan Ibu. Ide gagasan Ibu itu seperti apa yang tentunya memecahkan masalah-masalah yang ada di sekolah binaan kita. Itu Bu. Jadi gitu ya. Jadi yang A itu mengapa itu dibahas dari mengapa di judul, terus metode yang lama seperti apa, kelebihan kekurangannya metode yang lama itu apa, Bapak Ibu punya solusi apa, solusi itu kalau diterapkan nanti juga ada kendala apa, terus Bapak Ibu punya apa tujuan, gitu ya. Nah, seperti itu. Masuk ke masalah utama. Masalah utama adalah yang kaitan dengan kontribusi Ibu Bapak dalam memecahkan masalah. Nah, kontribusi itu selalu ada di objek. Selalu ada di objek. Kalau di judul Ibu, kontribusinya apa Ibu? Kontribusi Ibu di dalam makalah. Berarti kontribusinya adalah penggunaan Google Form dalam betul. Itu kontribusi Ibu penggunaan Google Form dalam mengatasi masalah penilaian hasil belajar. Itu disebutkan nanti di apanya. Apa yang dimaksud dengan Google Form di sini, ya, yang bisa digunakan untuk melakukan penilaian hasil belajar itu apa? Pengertiannya seperti apa sih yang Ibu maksud itu? Nah, oke. Oh, maksudnya Google Form itu supaya mudah, ya, guru-guru menilai. Nah, lalu bagaimana penerapannya? Nah, berarti itu Bapak Ibu bikin semacam petunjuk-petunjuknya, gitu ya. Nah, udah selesai kalau udah gitu. Jadi makalah yang bagus itu selalu ada menjawab, ada jelas objeknya. Nah, kalau objeknya udah jelas latar belakangnya, mengapa mengambil judul itu. Terus, apa kontribusi kita terhadap mengatasi masalah yang ada di makalah kita. Ya, jadi kata kuncinya kontribusi kita, ide gagasan kita dalam mengatasi masalah yang kita tulis. Ya, jadi semuanya berawal dari masalah ya Bapak Ibu ya. Nanti ke depan, Pak, semua masalah udah kita tulis makalahnya. Ya, misalnya nih contoh yang kaitan dengan RPP ya, RPP 1 lembar. Udah kita angkat makalahnya Pak. Dan ternyata setelah kita praktekkan nih, dari makalah itu kan bisa dipraktekkan ke dalam best practice tuh. Dibuat best practice-nya. Jadi makalah itu, yang ide gagasan itu nanti bisa menjadi bahan untuk best practice Bapak Ibu. Oke, sudah kita bikin best practice-nya, RPP 1 lembar. Nah, berarti semua sekolah sudah menerapkan Pak, RPP 1 lembar. Berarti untuk RPP 1 lembar yang kaitan dengan masa pandemi udah nggak ada masalah Pak. Nah, berarti Bapak Ibu berangkat ke yang kedua, kebutuhan. Ya, jadi kalau udah masalahnya udah selesai, RPP 1 lembar udah bisa semua guru-guru. Nah, lalu guru-guru butuhnya apa lagi setelah RPP-nya udah bisa yang 1 lembar itu? Oh, guru-guru butuh pengembangan dari RPP itu. Mungkin RPP itu akan ditambah metodenya yang lain lagi. Nah, berarti dibutuhkan oleh teman-teman guru. Tidak hanya satu metode saja, butuh metode yang lain. Apakah itu study cluster, ataukah blended learning, ataukah project based learning. Nah, itu kebutuhan. Itu sudah ngomong kebutuhan. Karena masalah dasarnya sudah bisa dia membuat RPP 1 lembar sudah bisa untuk satu metode. Tapi begitu metodenya
bervariasi, nah dia butuh. Itu bukan masalah itu, tapi itu kebutuhan. Nah, kebutuhan, larinya kebutuhan. Berarti dia butuh ini lagi. Secara praktek, dia udah bisa bikin. Tapi ketika berganti metode, dia butuh caranya seperti apa. Nah, baru itu namanya kebutuhan. Berarti itu diangkat lagi ke dalam makalah oleh pengawas. Oh, butuh blended learning. Nah, itu kebutuhan. Itu Bapak Ibu. Oke, kebutuhan sudah terpenuhi semua. Blended learning bisa, flip learning bisa, project bisa, semuanya udah bisa guru-guru. Nah, butuh yang satu lagi nih yang udah pamuncak ya, tertinggi. Pengembangan. Nah, kalau udah pengembangan itu, kita menemukan metode tersendiri. Misalnya nih, metode gado-gado. Wah, itu berarti gabungan antara metode yang satu dengan yang lain. Itu namanya pengembangan. Ya, Bapak Ibu. Jadi, urutannya apa? Ada berapa? Ayo, siapa yang tadi bisa menyimpulkan. Jadi, urut-urutan itu ada berapa dalam melihat sebuah sekolah binaan? Ada 3. Melihat dari sisi masalah, kebutuhan, pengembangan. Ya, jadi tingkatannya naik ya Bapak Ibu ya. Ibaratnya kalau akreditasi yang pengembangan ini A, yang B ini adalah yang kebutuhan ini B, nah yang C ini masih masalah. Ya, gitu ya. Itu ibaratnya begitu. Kalau di akreditasi nanti, kalau yang udah A itu berarti sudah bisa mengembangkan, dia udah kreatif ya. Tapi kalau baru memenuhi kebutuhan itu baru B. Nah, tapi kalau kebutuhannya belum terpenuhi, masih berkutat dengan masalah-masalah gimana sih RPP 1 lembar, gimana sih bikin Google Form, nah itu masalah. Itu nanti C kalau di akreditasi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu harus bertahap. Nah, Bapak Ibu harus bisa melihat sekolah binaannya ini. Maka di pengawasan versi 5, Bapak Ibu akan diajari ini yang pertama kali identifikasi masalah, identifikasi kebutuhan, identifikasi pengembangan. Nah, Pak Prawoto, di DKI ini Pak, kita disuruh paparan nih. Kepala sekolah paparan, pengawas juga paparan. Nah, nanti di DKI ini Bapak Ibu informasi ya, perkembangan terbaru, karena kepala dinasnya ini dulu adalah kepala sekolah yang top gitu ya. Maka minta semua kepala sekolah dan pengawas itu paparan tentang sekolahnya. Kondisi sekolah di awal seperti apa, terus apa yang akan dilakukan, terus hasil yang diinginkan seperti apa. Nah, itu dipaparkan nantinya seluruh pengawas di DKI ya. Informasi terbaru seperti itu. Nah, kemarin pengawas-pengawas utama sudah paparan. Nah, itu nanti akan dipetakan. Jadi, teman-teman pengawas harus punya petanya. Oh, sekolah binaan seperti saya nih. Ada 15 sekolah binaan. Saya udah tahu petanya. Ada 3 sekolah yang tipe kategori A. Ya, ada yang 7 kategori B, nah sisanya kategori C. Nah itu nanti di pengawasan versi 5 itu sudah ada identifikasinya Bapak Ibu EDS-nya, baru di situ masuk SKP. Nah SKP baru kita susun programnya. Kita susun programnya, kita susun pengembangan profesinya, kita susun dupak online-nya. Itu nanti di pengawas versi 5. Nah, itu semuanya sudah punya, masuklah portofolio digital seperti rumah yang tadi saya sebutkan tadi. Itu udah pamuncak itu portofolio digital itu Bapak Ibu. Ada tentang data diri, ada tentang tugas, ada tentang pengembangan organisasi, gitu ya. Ada 3, itu Bapak Ibu. Saya kira itu Pak Prawoto, Bu Susana, gitu ya. Baik, Susana di stop screen ya, karena waktu kita sudah 1 menit lagi habis.
Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tidak terasa ya 3 jam kita telah diskusi membahas tentang bagaimana kita menuliskan judul, kemudian melengkapi di bab 1 itu, di bagian pertama itu di latar belakang. Saya ingin memberikan resume sebentar Bapak Ibu, apa yang telah disampaikan oleh Pak Agus, bahwa judul yang kita tampilkan, sumbernya itu ada 3. Yang pertama berasal dari permasalahan-permasalahan apa yang masih terjadi di sekolah binaan. Yang kedua, kebutuhan-kebutuhan apa yang masih dibutuhkan oleh sekolah binaan kita, baik oleh guru maupun oleh kepala sekolah. Kemudian meningkat yang ketiga, sumber judul kita adalah dari apa upaya pengembangan pengawas sekolah untuk membuat sekolah binaan kita lebih baik dari kondisi sekarang. Kemudian Bapak Ibu, setelah ditemukan judul, sebelum kita menuangkannya di dalam sebuah latar belakang, Bapak Ibu, langkah pertama adalah tulis objek pada judul yang kita tuliskan. Apakah ada 2 objek, apakah ada 3 objek, atau ada lebih dari 3 objek. Kemudian setelah objek tulisan kita tentukan, maka di latar belakang itu alinea 1 dan seterusnya menuangkan apa yang telah dituliskan di objek tulisan. Sehingga runutlah tulisan Bapak Ibu di latar belakang itu benar-benar mewakili dari apa yang ingin Bapak tuangkan. Kemudian yang terpenting Bapak Ibu, bahwa ketika kita membuat sebuah karya atau makalah ilmiah, endingnya itu adalah apa kontribusi kita pengawas sekolah terhadap pemecahan masalah, pemenuhan kebutuhan, atau pengembangan dari sekolah binaan kita. Terasa demikian Bapak Ibu yang dapat saya resumekan. Mudah-mudahan pertemuan sore hari ini merupakan starting yang bagus, sehingga besok akan dilanjutkan oleh Prof. Tri, sehingga tinggal memasuki kajian tentang masalah utama dan pembahasan. Jadi kalau latar belakangnya sudah kuat, sudah runut, insya Allah nanti di pembahasan itu juga akan lebih runut lagi. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan. Pak Prawoto, sebentar. Pak Prawoto, sebelum ditutup sedikit lagi, ini ada yang bertanya, Pak, untuk tips menulis tadi, apakah hanya fokus kepada masalah saja? Tadi ya, enggak ya, bisa ke kebutuhan, bisa ke pengembangan ya Pak Prawoto ya. Oh ya, tips yang berikutnya Bapak Ibu, kalau menulis, usahakan waktu bangun pagi ya. Kalau kami seperti saya, sholat tahajud tuh jam 3 itu, habis sholat tahajud nulis, itu dicicil aja. Boleh 1 alinea, boleh 2 alinea gitu ya. Paling enggak 1 alinea ya. Itu dicicil setiap pagi. Kalau misalnya 1 hari 1 alinea ya, itu kan 1 lembar itu berapa alinea. Nah itu nanti akan ketemu polanya. Jadi pagi-pagi Bapak Ibu ya, itu masih fresh. Ya, masih fresh. Terus apalagi yang oke. Saya kira itu ya Pak Prawoto, cukup ya teman-teman. Baik teman-teman, kita ucapkan terima kasih ya kepada Pak Agus Sukoco, sangat excellent memberikan materi sore hari ini. Satu lagi Pak Prawoto, lupa, ada satu lagi. Pak Prawoto, teman-teman, Pak, saya ini setelah menulis sampai selesai, kok judulnya jadi pas dengan isi, diganti, judulnya diganti Bapak Ibu. Jadi judul itu bisa berubah setelah Bapak melihat kok pembahasannya jadi menarik begini. Nah, berarti dirubah judulnya, bisa, boleh. Ya, jadi judul itu bukan paten, judul itu hanya untuk menggiring supaya jaka sembung makan kedondong. Tapi ya begitu selesai makalah kok rasanya judulnya jadi kurang pas nih. Nah, boleh judulnya bisa dirubah, disesuaikan dengan isi gitu ya. Jadi
Jadi begitu Bapak itu. Jadi dibolak-balik. Itu model flip ya Pak ya. Ya, flip. Dikatakan oleh Betul, Bapak. betul. Jadi Ya, flip. Pak. Flip itu Boleh. ya. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk mendokumentasikan, saya minta teman-teman angkat kedua tangannya, saya akan foto ya. Ini kan ada 2 slide ya. Saya akan foto, silakan Bapak Ibu angkat tangannya, lambaikan tangan ke Pak Agus. Saya akan foto dari sini. Ya, bagus. Sampai ketemu. Terima kasih, Pak Agus. Terima kasih. Ya. Sebentar, slide kedua juga saya akan foto. Kan Bapak Ibu nggak tahu ada di slide mana. Oke, terima kasih. Pak Agus. Ya, sama-sama. Selalu Pak Agus. Selalu. Saya juga Pak mohon Agus. maaf. Sampai jumpa lagi. Ya.